Kita akan belajar tentang pemuaian zat padat. Nah, ini dari materi sebelumnya yaitu suhu dan kalor. Nah, apa itu pemuaian? Pemuaian ini adalah efek di mana perubahan bentuk karena menerima kalor atau melepaskan kalor. Nah, biasanya yang kita kenal itu perubahan bentuknya itu volume. Berarti dalam artian bahwa ada panjang, ada lebar gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu bisa juga panjang ditiadakan atau lebar ditiadakan gitu. Jadi dia hanya panjangnya saja atau lebarnya saja karena tergantung kondisi dari bentuk barangnya. Jadi kalau macam seandainya barangnya terlalu tipis atau pipih, itu berarti kan dia nggak mungkin bertambah volume karena dia bisa jadi bertambah panjang saja atau bertambah lebar saja. Nah, itu kondisi kenapa kita mengenal 3 jenis macam pemuaian. Nah, pemuaian pertama adalah pemuaian tentang panjang, pemuaian kedua adalah luas, dan pemuaian ketiga adalah volume. Kalau panjang ini identik biasanya kalau kalian tahu rel kereta api atau kabel. Nah, biasanya kalau dikena panas mereka berubah bentuk menjadi panjang nih relnya. Jadi dikasih longgar di setiap celah biar tidak saling membengkokkan. Begitupun juga dengan kabel agar tidak putus. Nah, untuk kalau luas contohnya kalian bisa lihat sama kaca jendela gitu ya. Nah, jadi dia lebih bertambah lebar, makanya sisi di setiap jendela itu dikasih longgar ya dengan kaca dengan bingkainya. Nah, itu juga begitu juga dengan volume. Kalau volume itu perubahannya itu adalah semua baik panjang maupun luas. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat untuk penggunaan rumusnya. Nah, jadi tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pemuaian zat itu adalah zat itu akan dipanaskan, pada umumnya akan memuai dan akan mengalami menyusut jika didinginkan. Nah, yang tadi misalnya sudah bilang tadi ada namanya panjang, luas, dan volume. Jadi ini rumus untuk penggunaan pertambahan panjang L. Nah, yang ini untuk pertambahan luas, dan berikutnya delta V untuk pertambahan volume. Dengan rumusnya adalah untuk pertambahan panjang alfa kali L0 kali delta T. Dengan keterangannya alfa ini adalah koefisien muai panjang. Ya, ini sudah ada ya. Ini sudah ada dan sudah diteliti sebelumnya, jadi sudah tertera dalam tabel. Ya, biasanya ada di buku ya. Nah, terus L0 ini adalah panjang awal dan delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, keterangannya di sini perubahan suhu. Nah, keterangannya untuk L0, A0, dan V0 itu untuk ukuran panjang, luas, dan volume awal. Gitu. Nah, untuk detailnya bisa kalian lihat di sini. Untuk penggunaan rumusnya, pertambahan panjang itu ada delta L kali L0 kali alfa kali delta T. Nah, jadi ini pertambahan panjangnya. Kalau pertambahan akhirnya berarti tinggal ditambahkan aja L sama dengan L0 tambah delta T, pertambahan panjangnya. Atau kalau seandainya dijabarkan, berarti di sini kan L sama dengan L0 tambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, dari sinilah maka muncullah rumus L sama dengan L0 buka kurung 1 plus alfa kali delta T. Begitupun juga dengan luas. Perubahannya adalah di A0, di sini adalah luas awal, terus dia menggunakan koefisiennya itu muai luas yaitu beta. Untuk penggunaan rumusnya yang ke bawah hampir sama. Terus untuk pemuaian volume juga membedakannya adalah ada volume awal dengan ada gamma. Gamma ini adalah koefisiennya ya, koefisien muai panjang untuk volume. Nah, untuk konversi dari alfa beta gamma ini seperti ini ya. Jadi satu gamma ini dia sama dengan 2 kali beta, dia sama dengan 3 alfa, atau biasanya 2 beta itu sama dengan alfa gitu. Nah, jadi
kita bisa melihat lagi untuk berikutnya. Ini sorry ya, ini bukan 2 beta, tapi beta sama dengan 2 alfa. Oke, baik. Berikutnya kita akan melihat lagi contoh soal. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi ada sebuah benda terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjangnya jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, diketahui bahwa L1 sama dengan 1000 cm. Nah, ini L1 panjang awal. Panjang awal. Terus delta T-nya di sini perubahan suhu. Delta T. Terus ada alfa. Nah, di sini alfa diketahui 12 kali 10 pangkat minus 6 kali derajat Celcius pangkat minus 1. Nah, yang ditanyakan adalah perubahannya, pertambahan panjangnya. Maka tinggal dimasukkan rumus aja. Delta L sama dengan L kali alfa kali delta T. Nah, rumusnya dimasukkan, jadi pertambahan panjangnya 10 cm. Gitu. Nah, kalau penggunaan satuannya nanti tergantung dari soal ya. Kalau meminta cm, kalau minta meter berarti tinggal kita ubah ke meter aja. Seperti itu untuk contoh soal pemuaian ya. Nah, gampang kan? Baik. Berikutnya kita akan melihat tentang soal berikutnya ya. Nah, kalau soal berikutnya hampir sama ya. Kita coba lihat dulu. Tunggu ya, dihapus dulu. Nah, ini hampir sama. Dia yang ditanyakan adalah tentukan luas. Luas berarti kalau luas ini luas plat besi ya. Luas akhir berarti kan. Nah, di sini diketahui bahwa A1 adalah 10 meter kuadrat. Nah, luasnya luas awal. Jadi dikasih inisial 1, itu menandakan bahwa awal gitu ya. Nah, terus suhunya pada suhu 30 derajat. Nah, berarti suhu pertamanya, suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, nah berarti udah ada perubahan suhu, maka di sini dibuatlah T2 perubahan suhunya. Jadi dicari bahwa delta T ini adalah perubahan suhu, berarti tinggal T2 kurang T1, dapatlah 60 derajat Celcius. Ingat ya, dipahami soalnya dulu ya. Nah, setelah itu yang diketahui adalah di sini adalah koefisien muai panjang. Nah, di sini adalah koefisien muai panjang besi. Jadi diingat bahwa kalau mulai panjang berarti kita menggunakan alfa. Itu dapat 0,00012 ya. Derajat per derajat Celcius. Nah, terus karena kita mencari nilai dari luas, maka yang kita pakai adalah beta. Nah, rumus beta ini adalah 2 kali alfa. Maka dapatlah nilainya adalah 0,000024. Yang ditanyakan adalah A2. A2 ini berarti luas akhir. Ini luas akhir nih ya. Istilahnya luas akhir A2. Karena sudah diketahui luas awalnya A1. Nah, maka tinggal pakailah rumus ini. A2 sama dengan A1 kali 1 plus beta kali delta T. Nah, tinggal dikalikan, maka dapatlah nilainya adalah 10,0144 meter kuadrat. Kuadrat ya, ingat ya. Karena yang ditanya adalah luas. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini soal berikutnya. Nah, kalau soal berikutnya ini yang ditanya adalah perubahan volume. Nah, kalau volume berarti kita harus gunakan namanya gamma koefisiennya. Nah, kalau kita lihat dari contoh sini, kita langsung saja untuk alfanya, karena kita ketahui di sini bahwa yang diketahui adalah koefisien muai panjang ya. Jadi yang diketahui itu adalah alfanya. Maka karena kita mencari sebuah volume,
maka kita gunakanlah rumus 3 kali alfa sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk delta T nya lihat perubahan suhunya. Ternyata suhu awalnya kita ketahui adalah 25 dan suhu akhirnya 75. Berarti perubahannya adalah 75 kurang 25, dapatlah 50. Terus untuk volume awalnya, kita lihat nih volume awalnya. Nah, bencana memiliki volume 1 liter. Nah, berarti ini volume awal nih 1 liter. Yang ditanya adalah volume akhirnya, V2-nya. Nah, lu tinggal dimasukkan rumus saja gitu ya. V2 sama dengan V1 kali 1 tambah gamma kali delta T. Gamma ini koefisiennya, koefisien panjang ya, pemuaian volume. Nah, akhirnya dapatlah 1,003 liter. Nah, karena volume ya, meter kubik atau liter. Gitu. Mudah bukan? Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan mulai dengan perubahan wujud zat. Jadi kita akan lihat bagaimana menghitung perubahan zat ketika zat itu berubah suhu atau berubah wujud. Oke. Nah, jadi gini, sebelum bisa mulai, dalam suhu itu kita mengenal 2 jenis. Ya, kalau ketika sebuah zat didapati suhu, memberikan suhu atau kalor pada sebuah zat tertentu, maka yang terjadi itu adalah adanya perubahan suhu. Terus ada yang namanya perubahan wujud. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi perubahan suhu itu adalah misalnya nih, ada dari minus 10 derajat Celcius, dia berubah ke 0 derajat Celcius. Ini masih bentuk es, ini masih bentuk es. Berarti ini hanya mengalami perubahan suhu saja, dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, tapi bentuknya, wujudnya dalam bentuk es. Nah, kalau seandainya yang namanya perubahan wujud itu adalah seperti perubahan dari 0 derajat es, dia berubah ke 0 derajat air. Nah, perubahan dari es ke air ini yang namanya perubahan wujud. Nah, kalau yang suhu aja berarti ini namanya perubahan suhu. Jadi kita mengenal ada 2 jenis perubahan dalam pelepasan atau penerimaan kalor. Jadi harus membedakan ini ya. Nanti kita akan lihat rumusnya dulu dan kita lihat diagramnya. Oke. Nah, oke, kita hapus dulu. Oke. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu kalor dan perubahan suhu ya. Ingat, ini perubahan suhu. Nah, jadi kalor itu didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Ya, energi pindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhunya lebih rendah. Nah, bisa sudah bilang sebelumnya bahwa yang dikenal orang itu adalah suhu panas. Suhu dingin itu terjadi karena tidak ada panas, tidak ada kalor atau energinya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau macam kita merasa dingin itu gara-gara memang tidak ada energi panas di situ, makanya disebut kata dingin gitu. Nah, yang jadi patokan adalah energi panasnya. Ya, yang jadi patokan adalah energi panasnya ketika kita mau menilai suhu itu panas atau dingin. Itu. Nah, jadi untuk kalor sendiri satuan internasionalnya dinamakan joule, ya. Atau satuan lainnya dinamakan kalori atau kal ya, atau kal. Biasanya satu kalori itu adalah 4,2 joule, ya. 1 kalori itu 4,2 joule. Ingat ya.
Ini konversinya. Nah, untuk mencari nilai kalor ya, untuk mencari nilai kalor yang diperlukan atau yang dibuang, kita gunakan rumus ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi M itu adalah massa benda, terus C itu adalah kalor jenis benda yang sudah ada, terus yang delta T ini adalah perubahan suhu dari suhu awal dikurangi suhu akhir. Ya, satuannya adalah derajat Celcius. Ingat ya, satuan derajat Celcius ya. Nah, untuk itu maka ketika kalor diperlukan atau dibuang dan kita akan mencari nilai kalornya, maka ini rumus yang digunakan. Ini perubahan kalornya. Ini yang namanya perubahan suhu. Jadi suhu berubah karena kalor. Nah, kalau kita mau mengetahui suhu itu berubah atau tidak, maka kita harus mencari rumus kalornya. Kita harus mencari angka kalornya menggunakan rumus ini, gitu. Untuk mengetahui suhunya berubah, maka kita harus tahu dulu jumlah kalornya yang akan menyebabkan suhunya berubah, gitu loh. Ya. Nah, kita contoh soal. Nah, misalnya ini, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur besi bermassa 3 kg. Nah, punya massa ya. Terus suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80. Berarti di sini kalau kita cari delta T-nya berarti 80 kurang 10 kan. Berarti di sini 70 derajat Celcius. Nah, terus untuk koefisiennya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumus saja. Nah, di sini kita langsung masukkan. Diketahui kan sudah dapat nih. Nah, 3 kg. Terus delta T-nya dapat, koefisiennya dapat. Nah, tinggal masukkan rumus saja. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau dikalikan langsung dapat 94,5 kilojoule. Nah, kilojoule ya. Nanti kalau seandainya kita konversikan ke joule berarti dikalikan dengan 1000 gitu. Ini kalau mau ke joule berarti kita kalikan dengan 1000 joule. Gitu. Kalau ke joule gimana? Tinggal hilangkan aja nih, tek tek, tambahkan 20. Nah, berarti dapatlah 94.500 joule. Kalau kita mau mencari joule. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini soal berikutnya. Soal berikutnya kita hapus dulu ya. Nah, soal berikutnya sama ya, cuman pada perubahan angka aja. Oke, di sini ada massa 500 gram. Ingat, gram, berarti kita harus ubah ke kilogram, satuan internasional. Bersuhu 20 derajat Celcius. Jika diberi kalor 100 kakal berarti kilo kalori. Berarti kita harus konversi dulu ke dalam bentuk joule. Ingat. Terus berapakah suhu? Berarti yang ditanya adalah delta T. T-nya yang ditanya. Nah, coba kita lihat rumusnya. Nah, ini sudah diketahui ya. Nah, ingat tadi ya perubahan suhunya, perubahan konversi ke satuan internasional jadi 0,5 kg. Terus suhu awalnya 20 derajat Celcius, koefisiennya adalah 4200. Terus ini ingat ya, 100 kakal ini kilokalori, berarti kamu kalikan 4,2 kali 10 pangkat 5 joule. Kenapa 5 joule? Karena di sini kita menggunakan kilokalori. Oke. Nah, langsung saja untuk mencari T maka gunakan persamaan yang tadi, persamaan awalnya. Ya. Jadi kita cari dulu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita cari dulu perubahan delta T-nya. Masukkan rumus, dapatlah 200. Nah, setelah dapat 200, kita cari delta T-nya yaitu dengan cara T akhir dikurangi, rumus delta T adalah T akhir dikurangi T awal. Nah,
T akhirnya berarti sama dengan delta T perubahannya dikurangi suhu awal, maka dapatlah 180 derajat Celcius. Jadi harus bisa melihat ya rumus mana yang digunakan. Jadi kalau kebutuhannya apa, kita gunakan yang mana, dan nanti kita bermain dengan rumusnya dengan berpindah ruas ya. Oke, seperti itu. Nah, bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat yang namanya kalor lebur atau kalor didih. Nah, apa itu kalor lebur dan kalor didih? Jadi ini adalah bentuk kalor yang membuat sebuah zat itu bisa berubah wujud ya. Ini adalah jenis kalor yang bisa membuat perubahan wujud. Ingat ya, perubahan wujud ya, bukan perubahan suhu. Nah, dasarnya gimana? Jadi kalor yang diserap benda itu yang digunakan itu ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu dia bisa menaikkan suhu atau dia bisa mengubah. Tadi saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini sama seperti yang jelaskan tadi. Jadi ketika es mencair, ketika itu benda berubah wujud, tetapi suhu benda tidak berubah meski ada penambahan kalor. Jadi tadi ya 0 derajat es ke 0 derajat air gitu. Nah, kalor yang jenis ini yang disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud. Nah, rumus yang dipakai adalah ini. Nah, ada dua ya. Jadi untuk kalor Nah, untuk kalor yang diperlukan, maka kita gunakanlah rumus ini. M kali Q sama dengan M kali KL. KL ini adalah kalor lebur zat. Ingat ya. R ini lebur ya. Nah, untuk kalor yang diperlukan untuk yang mengubah menjadi uap, maka kita gunakan rumus Q sama dengan M kali KU, berarti kalor didih atau uap. Ingat aja, kalau lebur berarti dia meleburkan, dan kalau uap itu berarti dia uap. Berarti uap ini biasanya di atas 100 derajat Celcius berubah wujud. Nah, kalau lebur ini biasanya 0 derajat Celcius. Nah, lebur ini biasanya perubahan dari es ke air. Nah, kalau yang ini biasanya perubahan dari air ke uap gitu ya. Lanjut. Nah, untuk kapasitas kalor itu adalah perubahan suhu. Ingat, perubahan suhu. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Q sama dengan C kali delta T. C ini adalah kapasitas kalor ya. Jadi kalor yang diserap itu, jadi kalau macam seandainya untuk mencari nilai kapasitas kalornya, rumusnya adalah massa kali kalor jenis benda. Kalor jenis benda ini sudah ada ya sebelumnya. Nah, jadi kalau digabung berarti Q sama dengan M kali C kali delta T ya, seperti yang tadi di depan ya. Untuk mencari rumus kalor ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Sudah di depan ya, sudah bisa jelaskan. Ini Mister ulang kembali aja. Nah, hubungannya apa yang dua itu? Jadi kita lihat ini ada perubahan, grafik perubahan suhu. Patokannya di sini ya, teman-teman. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada suhu ya. Ada dua garis, vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal itu kalor, terus yang vertikal itu bentuknya suhu ya. Jadi di sini ada minus 10 derajat Celcius, ada 0, dan ada 100 derajat Celcius. Nah, jadi gini, perubahan dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius ini masih bentuknya es. Nah, perubahan suhu minus 10 ke 0 bentuk es, itu kita gunakan rumus Q1. Q1 itu apa? M kali C kali delta T. Ada perubahan suhu. Oke. Perubahan suhu. Nah,
Terus ada tahapan kedua, yaitu dari 0 derajat S ke 0 derajat air. Nah, di sini suhunya tetap tapi dia berubah wujud. Nah, karena berubah wujud maka kita gunakanlah rumus Q2, M kali L. L ini adalah lebur. Ya. Nah, ini perubahan wujud. Oke. Nah, berikutnya dari 0 derajat air dia naik ke 100 derajat air. Nah, ini masih perubahan suhu. Maka kita gunakanlah rumus Q3. Nah, rumus suhu. Nah, dari 100 derajat air ke 100 derajat uap, suhu yang sama tapi berubah dari air ke uap, maka ini namanya perubahan wujud. Maka di sini kita gunakan M kali uap, massa kali kalor uap. Nah, di sini namanya wujud. Nah, jadi perubahan suhu dan perubahan wujud itu kalian bisa lihat dari Q1 dan Q3. Kalau perubahan suhunya di Q1 dan Q3, terus kalau perubahan wujudnya adalah Q2 dan Q4. Nah, bisa tandain dengan warna ini aja ya, warna biru ya. Ini perubahan wujud. Nah, jadi contoh ya. Misalnya nih, ada perubahan air es dari minus 10 derajat ke 0 derajat S. Maka kita kalau mau cari nilai Q-nya, maka tinggal menggunakan hanya Q1. Q sama dengan Q1 gitu. Nah, kalau seandainya nih perubahannya dari S minus 10 derajat, dia berubah ke 0 derajat air, maka Q-nya sama dengan Q1 ditambah Q2, karena dia melewati 2 fase gitu. Dia melewati 2 fase, yaitu Q1 dan Q2. Nah, terus contoh misalnya dari minus 10 derajat S, dia berubah menjadi 100 derajat uap. Nah, berarti dia melewati semuanya. Jadi Q-nya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, ini kalornya, kalor yang dibutuhkan. Jadi dia harus melewati fase-fase ini gitu. Seperti itu ya tahapannya ya. Nah, untuk latihannya silakan kalian lihat contoh soal ini dan dikerjakan ya. Ya, oke. Nah, nanti Mister tunggu jawabannya.